dalam negara yang memberlakukan sistem ekonomi pasar, buruh tidak berdaya bila upah dan hak-haknya ditekan. Pemerintah pun tak bisa berbuat banyak untuk menolong. Walau hati pejabat pemerintah itu mulia, walau para pemimpin negara itu pada dasarnya adalah pejuang kepentingan rakyat. Bahkan negara menurut sistem ekonomi pasar hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban agar industri bisa lancar dan aman berproduksi. Fungsi negara seperti itu dalam ilmu politik disebut Nachwukersstaat, negara penjaga malam, negara cuma centeng. Dari perspektif ekonom kiri, bahkan dibilang negara hanya alat dari kelas pemilik modal. Maka posisi buruh selalu sangat-sangat lemah. Hanya saja di negara-negara maju, buruh hidup lebih sejahtera dan diperlakukan lebih adil, tetapi itu karena kemajuan sistem pendidikan sehingga buruh lebih berkualitas. Kas negara sudah besar sehingga pemerintah bisa menerapkan pelbagai program kesejahteraan buruh dan masyarakat umum. Sektor jasa sudah sangat berkembang sehingga pemerintah tidak perlu lagi membujuk investor dengan tenaga kerja murah. Lalu apakah perekonomian Indonesia menganut sistem pasar? Sejak dulu GBHN kita menyangkalnya. Undang-undang dasar kita pun memang mengamanatkan sistem lain. Tetapi di dalam praktek tidak ada perusahaan negara yang menguasai produksi hajat hidup orang banyak yang produknya gratis bagi rakyat. Semua listrik harus bayar, beras harus beli, transportasi bayar, pendidikan berkualitas harus bayar, layanan kesehatan berkualitas harus bayar. Negara dengan garis pantai terpanjang di seluruh dunia, tapi rakyat harus membeli garam. Padahal itu kebutuhan pokok. Walaupun dibayar tapi murah itu relatif. Ada puluhan juta orang yang tidak mampu melihat itu sebagai murah. Gitu. Bahkan perusahaan negara sekarang sedang dicambuk untuk harus berdaya saing di pasar. Benar-benar swasta. Bahkan pula perusahaan negara BUMN dituntut untuk harus diprivatisasi, dijual kepada pemilik modal swasta. Nah, jadi apakah untuk menolong buruh, sistem ekonomi pasar harus diganti oleh sistem sosialisme marxisme? Tidak. Tidak. Sistem sosialisme marxisme tidak mengizinkan pemilikan alat produksi oleh warga secara partikular atau bisnis swasta. Maka dengan sistem seperti itu pasti bertabrakan dengan nature manusia kreatif. Sehingga akan berkembang pemaksaan di sana-sini. Sebagaimana yang sudah disaksikan sejarah di Uni Soviet dan pelbagai negara eksperimen komunis dengan segala korban kemanusiaan, termasuk tumbal nyawa puluhan juta manusia. Lalu, bagaimana Undang-Undang Dasar 45 menyelesaikan masalah ini? Sebelum saya menunjuknya, mungkin di antara pendengar ada yang mengatakan, karena ini perbandingan sistem ekonomi yang ada di seluruh dunia, maka orang mungkin akan heran. Masa sih konsep buatan Indonesia bisa menandingi, bahkan lebih unggul dibanding konsep-konsep dari para ekonom besar, pemenang hadiah Nobel ekonomi, para filsuf ekonomi. Begini, kita tahu pasal-pasal ekonomi dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dirumuskan oleh Muhammad Atta.
Siapa Hatta? Hatta itu pada hampir 1 abad lalu saja, semasa masih mahasiswa, ia sudah sukar dicari tandingannya dalam forum-forum di Asia dan Eropa. Dan pada tahun 45, saat perumusan Undang Dasar 45, beliau itu sudah 6 atau 5 tahun sebelumnya menerbitkan buku Filsafat Yunani 3 jilid dan bersifat referensi pula. Buku teks untuk rujukan, jadi tidak boleh salah. Konsep ekonomi Hatta pun dipuji oleh tokoh-tokoh sosialis Eropa. Teman-teman atau jaringan Sultan Syahrir di Eropa. Mereka bukan memilih konsep Syahrir. Tidak memuji konsep Syahrir yang kendati kita tahu adalah seorang jenius, pemikir original yang sangat menguasai segala teori ekonomi. Tidak. Hatta itu bahkan oleh Syahrir sangat ditaksimi. Dalam Undang-Undang Dasar 45 diamanatkan produksi yang mengenai pemenuhan hajat hidup orang banyak, artinya pemenuhan kebutuhan pokok manusia, diselenggarakan oleh negara berdasar asas kekeluargaan, gotong royong. Dan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45, yang pasal-pasal ekonominya pun ditulis oleh Hatta lalu diserahkan kepada Profesor Meister Supomo yang menyusunnya, ditegaskan bahwa bangunan perusahaan untuk yang cocok dengan amanat itu adalah koperasi. Artinya koperasi negara, ya BUMN, koperasi bangsa. Bukan koperasi yang seperti ada selama ini ya, yang koperasi jadi-jadian. Mari kita bayangkan produksi besar-besaran di seluruh Nusantara untuk pangan, rumah beserta bahan-bahan bangunannya, pelayanan kesehatan, listrik dengan berbagai sumber daya pembangkit energinya, transportasi, pendidikan, dan lain-lain. Itu kan semua warga yang butuh kerja dan tidak memilih perusahaan swasta pasti dapat tertampung. Semua tertampung. Kebutuhan pokok mereka terpenuhi bersama seluruh warga lain. Dalam struktur demikian, itu yang masalah upah, pesangon, outsourcing, dan sebagainya, itu tidak akan pernah menjadi masalah. Tidak akan pernah menjadi perdebatan yang pula buntu selama ini. Ribut-ribut, tidak. Demo, buruh, rusuh, tidak. Tidak akan pernah lagi. Pembangunan harus berinti pada pembangunan manusia. Dan di dalamnya, tenaga kerja buruh dididik dengan sistem pendidikan sejak kecil yang berinti pada pengembangan daya kreatif. Mengapa negara harus memenuhi kebutuhan dasar manusia? Pertama, sistem ekonomi yang mengandalkan daya kreatif harus menjamin proses penumbuh kembangan daya kreatif warga. Sementara kenyataannya dalam sistem ekonomi selama ini, umumnya tenaga kerja muda yang semestinya sedang berada pada usia puncak dari proses pematangan daya kreatif itu, tetapi sudah terpaksa harus meniadakan proses yang sebenarnya strategis tersebut, lantaran sudah dibebani kewajiban untuk survival keluarga yang baru dia bangun. Bahkan lebih parah lagi, kegagalan atau terlalu susah payah untuk mereka survive telah membuat para ayah dan ibu muda terpaksa tidak bisa mencurahkan kasih sayang serta peneladanan cinta kasih serta mendidik pada usia dini anak-anak mereka, padahal itu adalah usia
yang harus mutlak dicurahi kasih sayang dan pendidikan sedidinya. Karena itu adalah modal utama yang tak tergantikan, tak akan pernah lagi tergantikan pada usia selanjutnya untuk penyemaian benih-benih, bibit-bibit daya kreatif konstruktif setiap anak manusia. Dengan nasionalisasi kebutuhan dasar yang terus-menerus berkembang itu, maka tidak ada pengangguran terpaksa. Tidak ada yang pekerja paksa. Tidak. Kegairahan selalu tumbuh dalam bekerja karena terpenuhi hal-hal itu. Kedua, mengapa harus pemenuhan kebutuhan dasar oleh negara? Di antara warga terdapat para seniman, filsuf, ilmuwan, peneliti, yaitu mereka yang dalam hitung-hitungan efisiensi pasar tidak terhitung tenaga produktif. Tetapi justru merekalah lokomotif dari seluruh produktivitas bangsa. Menjadi keharusan negara untuk membiayai hidup mereka serta proses kreatif mereka dalam mereka merangsang kreativitas, pengembangan kesadaran seluruh masyarakat. Ini ide yang benar, penting dan strategis. Seluruh peradaban untuk mencapai puncak-puncaknya hanya bisa ditarik oleh lokomotif alamiahnya itu, yaitu para kreator jenius dalam seni avant-garde, pure science, dan filsafat yang karya-karyanya tidak jarang jauh mendahului zamannya sendiri. Bahkan sering jauh melampaui zaman itu. Maka mesti ada program negara untuk memfasilitasi para lokomotif peradaban sejati itu dalam mereka berkarya. Apalagi karena jenis kualitas karya mereka sering atau belum langsung memperoleh nilai yang cukup padan di pasar. Dan kelompok ini termasuk para seniman muda, ilmuwan muda, masih mahasiswa, yang kita harus hitung sebagai calon-calon kreator besar. Dan sementara kita tidak bisa menentukan siapa saja yang di suatu hari kelak akan menelurkan karya penting, inovasi. Bukan kebetulan mereka sebelum berprestasi gemilang adalah pengabdi yang berjiwa murni. Dan merekalah yang tidak butuh hidup mewah. Sehingga yang disebut pemenuhan kebutuhan hidup mereka, negara membiayai mereka, itu sudah cukup terpenuhi dengan kebutuhan pokoknya saja yang bersama-sama dengan rakyat miskin. Sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang Dasar 45. Walaupun kalau di pasal 34 hanya menyebut tentang fakir miskin selain yatim piatu. Nah, mereka itu dalam keadaan susah pun sudah terbukti mampu melahirkan karya-karya gemilang di tengah kemelaratan mereka. Jadi apalagi kalau difasilitasi dengan sekedar kebutuhan pokok. Jadi pemenuhan itu mereka tidak istimewa, sama aja dengan warga lain. Alasan ketiga, produksi kebutuhan pokok harus dalam volume besar-besaran agar dapat mengisi lumbung cadangan secara memadai dalam menghadapi datangnya wabah penyakit, pandemi, bencana alam, ataupun perang yang mengurangi bahkan melumpuhkan produktivitas masyarakat. Jangan pandemi baru beberapa bulan masyarakat sudah harus disuruh setidaknya dibiarkan bekerja. Itu karena pilihan ekonomi itu lain ya. Keempat, pemenuhan kebutuhan dasar itu bersifat strategis. Kenapa? Di atas tingkat keterpenuhan kebutuhan dasar
akan muncullah inisiatif inovatif masyarakat yang membentuk produksi yang lebih tinggi pencapaian kualitas dan nilai surplusnya. Lebih luas ragam produksi maupun cakupan area perekonomiannya. Itulah mengapa harus pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat. Misi bangsa untuk mendirikan negara itu kan tidak lain untuk sesegeranya dan sepastinya memberi kesejahteraan secara konkret bagi rakyat. Tidak atau jangan terkaburkan oleh segala ideologisme diktator sosialisme, marxisme yang malah membunuh rakyat hari ini sambil menjanjikan kesejahteraan yang baru nanti akan datang, entah kapan. Juga jangan dikaburkan oleh segala ideologisme pasar liberal yang malah memiskinkan sebagian besar rakyat hari ini juga. Dan dalam kemiskinannya itu udah banyak yang terbunuh. Sambil menjanjikan tetes kemakmuran. Dari atas trickle down effect yang entah sampai kapan bisa menetesnya dan semua orang memperolehnya. Kewajiban negara untuk memakmurkan rakyat secara adil harus langsung dimulai secara konkret. Rakyat menetapkan konstitusi yang dijalankan oleh negara berdasar pertimbangan bahwa mekanisme pasar tidak memberi kesempatan sekaligus bagi seluruh rakyat untuk langsung bisa terpenuhi kebutuhannya. Bahkan untuk langsung bisa dapat bekerja gitu. Tidak bisa langsung gitu. Nah, maka negara harus menjalankan program pemenuhan kebutuhan rakyat. Dananya, seluruh hasil usaha negara itu sudah jauh melebihi. Apalagi bila diambil dari dana yang dikorupsi. Tidak perlu dana pajak. Karena selain dana dari hasil pajak itu pasti jauh di bawah cukup. Walaupun itu tentu akan digunakan ya. Tapi itu tetap masih jauh di bawah cukup. Dan terutama karena segala bentuk social safety net, jaringan pengaman sosial yang didanai oleh pajak itu adalah sistem dari paradigma ideologisme pasar liberal yang sesat dan jahat. Rakyat miskin, buruh dipandang sebagai beban negara. Bahkan rakyat miskin dipandang sebagai benalu bagi warga produktif pembayar pajak. Paradigma yang sejati harus dikembalikan. Rakyat adalah pemilik negara beserta seluruh kekayaan yang ada yang bisa diadakan. Pemenuhan kebutuhan pokok seluruh rakyat harus melalui nasionalisasi produksi besar-besaran kebutuhan pokok itu. Mudah-mudahan program food estate yang sekarang sedang digulirkan dapat menuju ke sana. Dan itu memang sangat menjanjikan program yang sekarang pemerintah terapkan itu. Food estate itu. Jadi pengertian welfare state haruslah mengenai tidak kurang dari seutuhnya negara itu sendiri sebagai produsen pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Welfare state bukan sekedar salah satu program santunan dari kebaikan hati oknum-oknum di atas yang sesungguhnya mungkin lain orientasinya. Rakyat adalah pemilik negara beserta seluruh kekayaan negara. Sudah terposisi sebagai pengemis, memohon tetesan sedekah dari pengusaha, dari negara, untuk permohonan yang pula sering tidak terkabulkan. Sementara negara juga hanya memohon pada pengusaha, pembayar pajak, pemberi lapangan kerja, bahkan perusahaan asing. Ini kan lebih berbahaya lagi. Sayang sekali
konsep ekonomi yang sebenarnya ini tidak pernah sungguh-sungguh diwujudkan. Sekarang sudah jauh lebih lagi. Lebih jauh lagi. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 sudah membuang penjelasan Undang-Undang Dasar 45 itu. Begitu.